Oke, baik teman-teman semuanya, mari kita awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, selamat malam kepada teman-teman semuanya. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala macam rahmat dalam bentuk apapun kepada kita semua, sehingga kita bisa berkegiatan pada malam hari ini dan melanjutkan melaksanakan satu rangkaian ibadah pertama dalam syariat Islam, yaitu adalah uh, belajar membaca dan kemudian juga belajar mentadabburi apa yang ada di alam ini. Uh, yang saya hormati adalah pertama Bang Beni Ernast sebagai narasumber kita, yang dimana pada malam hari ini adalah buku beliau yang akan kita jadikan suatu bahan pemantik diskusi kita pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati adalah Bang Arbi Tanjung selaku salah satu penggagas dan inisiator kegiatan, beserta kemudian yang saya hormati Ayah Hasan Akhari selaku sebagai Ketua Forum TBM dan juga inisiator daripada program ini. Untuk rangkaian pertama, sebelum kita memulai, marilah kita terlebih dahulu mengucapkan doa di hati kita masing-masing, menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga kegiatan kita diberkahi. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Baik, eh, pertama kita akan minta kepada Bang Arbi Tanjung untuk memberikan sepatah dua patah kata terhadap kegiatan kita ini dan seperti apa rangkaian. Baik, terima kasih Vero. Eh, Semuanya yang hadir pada malam hari ini, eh, Bang Beni yang sengaja kita undang untuk berbagi. Kemudian pada Bang Hasan, kemudian ada Vero sebagai kolaborator tiga tiga komunitas yang menginisiasi kegiatan pada malam hari ini. Perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah ada 24 orang di ruangan ini. Kegiatan ini sebenarnya adalah satu dari tiga rangkaian yang sedang kita rencanakan, yaitu ter, diawali dari diskusi saya, Vero, dan Bang Hasan dari Rumah Baca Anak Nagari. Kalau saya atas nama Komunitas Sudut Tando di Pasaman dan Vero dari Don Ameo di Bukit Tinggi. Nah, kita melihat ada kebutuhan hari ini, bukan tren, tapi ada kebutuhan bagaimana bagaimana ber, apa, berrekreasi, tetapi sambil menyelami dunia edukasi, namun bukan rekreasi atau wisata sebagaimana yang umum. Kita menyebutnya lebih kepada wisata minat khusus lah kalau terjemahan hari ini. Nah, kita membayangkan ada sebuah kegiatan berjalan melakukan perjalanan, tetapi berdasarkan catatan gitu. Mohon maaf ya, saya sedang kalau ada instruksi, saya sedang di ruang publik. Melakukan perjalanan tetapi berdasarkan catatan-catatan, terutama arsip-arsip lama gitu. Jadi maka akhirnya
tercetus kita menyebutnya program literatur. Nah, jadi melakukan perjalanan tapi berdasarkan catatan-catatan. Jadi mencoba mengaktifasi ruang dan pengalaman tapi berdasarkan catatan-catatan. Maka awalnya terlihat oleh kita, Bang Beni memposting pre-order buku psikologi perjalanan. Kita merasa ini seperti gayung bersambut. Maka kita melihat ingin mengajak teman-teman yang hadir pada hari ini, gimana sih apa yang tumbuh dan apa yang bergerak dalam perasaan, dalam jiwa seseorang ketika melakukan perjalanan gitu. Nah, itu semua bisa kita dengar nanti dari Bang Beni, pengalaman Bang Beni. Nah, maka kita awalilah rangkaian kegiatan kita adalah dengan diskusi buku, terutama psikologi perjalanan, buku ke-34 karya dari Bang Beni. Nah, setelah psikologi diskusi buku ini, kita akan lanjut ke teman-teman, mudah-mudahan bersedia dan tertarik untuk melanjutkan mengikuti kegiatan selanjutnya, yaitu kita akan ada diskusi terpumpun untuk mengerucutkan gimana sih sebenarnya kegiatan literatur itu. Jadi dari diskusi buku nanti ada diskusi terpumpun, dari diskusi terpumpun itu nanti baru ada aksi melakukan perjalanan langsung berdasarkan catatan. Perencanaan kita di awal adalah berdasarkan memoir Tuanku Imam Bonjol, sebuah diari yang ditulis oleh Imam Bonjol yang selama ini kita kenal tentang Imam Bonjol itu ditulis oleh orang luar, di luar dirinya. Ternyata Imam Bonjol menulis juga seperti Bang Beni, dia punya diari gitu. Jadi oleh karena itu harapan kita pada hari ini teman-teman, kita bisa ambil pesan dan makna bagaimana Bang Beni melakukan perjalanan tetapi ada yang tumbuh dari jiwanya, apa yang dia alami itu menjadi sesuatu ke dalam dirinya, tidak sekedar berjalan saja. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman, kawan-kawan yang hadir pada hari ini dari berbagai daerah. Ada 26 orang ya. Alhamdulillah sudah 26 orang yang hadir di ruangan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas nama inisiator, ada komunitas Sudut Tando, ada Rumah Baca Anak Nagari, ada Don Ame Journey. Jadi kami sebagai penggagas mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Mari sama-sama kita berbagi pengalaman, nanti mendengar dari penjelasan dari Bang Beni, bagaimana sebuah perjalanan bisa membangun jiwa, bisa membuat tumbuh. Jadi oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat mengikuti kegiatan ini sampai berakhir. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arbi Tanjung telah memberikan sepatah dua patah kata mewakili inisiator. Baik teman-teman semuanya dan Bang Beni Ernast, saya akan bertugas memandu diskusi pada malam hari ini melalui layar gawai kita masing-masing, dan saya akan pandu secara non formal, artinya tidak terlalu rumit struktur susunan acaranya, dan kita setting semoga bisa lebih humble dan tidak ada gap yang luas antara pemateri, host, dan juga audiens yang mendengarkan. Baik, mungkin Bang Beni bisa di-unmute. Siap, Vero. Terima kasih Bang Beni. Barangkali sebelum kita masuk, saya akan jelaskan sedikit Bang Beni dan teman-teman semuanya, bahwa kegiatan yang telah disinggung oleh Bang Arbi tadi, yang adalah literatur tadi, itu berangkat dari satu
konsesi kita, pandangan kita secara informal ketika berdiskusi bahwa ada sedikit perubahan dalam tren pariwisata di Indonesia khususnya. Teman-teman semuanya mungkin barangkali sudah tahu bahwa Sumatera Barat itu digadang-gadang sebagai daerah kunjungan wisata di tahun 2026 sampai 2027. Nah, itu belakang ini kita lihat ya, banyak menteri yang datang, anggota dewan yang datang, pesohor yang datang. Nah, itu semuanya by design, teman-teman. Artinya sudah ada suatu mekanisme yang diatur oleh pemerintah untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai satu tujuan destinasi wisata nasional. Nah, kemudian berangkat dari situ, uh, salah satu keresahan kita dalam dunia pariwisata itu adalah sebagai contoh seperti ini. Ketika di habis Lebaran 2026 ini, itu diperkirakan ada triliunan duit yang beredar di Kota Bukit Tinggi. Tetapi tidak semua duit itu masuk kepada lapisan paling bawah pada struktur masyarakat. Siapakah yang menangkap duit itu atau menangkap pundi-pundi rupiah itu? Tak lain itu adalah orang-orang yang punya kemampuan secara finansial, fiskal, dan juga pengetahuan. Maka rangkaian diskusi ini kita persiapkan juga untuk dengan harapan salah satunya nanti kita juga bisa menjadi orang yang berseluncur dalam arus pariwisata itu, bukan sebagai penonton saja yang hanya mendapatkan angin-angin sorga ketika para pelancong datang dan kemudian berseliweran di kota ini dan kemudian kita hanya menonton, itu kan sangat sayang. Maka kita mempersiapkan diri juga melalui bekal pengetahuan untuk turut serta dalam berselancar pada gelombang wisata yang akan datang. Itu salah satu konsesi awal kenapa kemudian kita inisiasi gerakan kegiatan ini. Literatur sendiri memiliki 3 rangkaian kegiatan, teman-teman semuanya. Pertama itu adalah diskusi buku yang berlangsung pada hari ini terkait dengan psikologi perjalanan. Kedua adalah diskusi terpanel FGD yang menghadirkan 3 narasumber dari latar belakang psikologi, pariwisata, dan sejarah. Jadi kita menggabungkan mengaktifasi ruang melalui kegiatan pariwisata. Jadi bagaimana lewat peristiwa-peristiwa dalam pariwisata, dalam perjalanan kita bisa bertumbuh dan mendapatkan satu hal yang bersifat positif nantinya. Dan yang ketiga itu adalah tour sebenarnya yang kita rencanakan akan dilaksanakan di Pasaman, di tempat Bang Arbi, dengan berbasis pada manuskrip Imam Bonjol. Jadi Imam Bonjol pernah menulis pernah menulis diary tentang apa saja yang dia kerjakan selama hidupnya. Nah, kemudian kita susun berdasarkan catatan itu peta perjalanan yang akan kita susuri. Artinya itu adalah suatu kegiatan napak tilas. Itu rangkaian literatur. Dan barangkali nanti teman-teman yang berkesempatan silakan hadir di kegiatan kedua dan ketiga. Tentu kita akan buka juga flyernya nanti. Kita masuk pada kegiatan inti kita. Bang Beni Ernast, satu buku yang menarik, judul Psikologi Perjalanan. Barangkali kami penasaran dengan apa yang dimaksud dengan psikologi perjalanan dan sesuatu apa yang melatar belakangi kemudian hingga seorang Bang Beni itu bisa menulis hal yang bagi saya sendiri itu terkesan sangat dalam, deep gitu. Gimana tuh Bang Beni? Oke, terima kasih Vero sudah membuka dan membantu acara ini menurut saya dengan sangat bernas ya, padat dan saya suka narasinya sehingga saya tahu bahwasanya ini bukan sekadar Zoom insidensial ya, tapi memang sebuah bagian dari rangkaian acara yang punya FGD-nya dan juga punya turnya, dan saya sebenarnya pengen banget ikut tur itu ya. Em, Terus yang kedua, saya juga senang sekali karena ternyata acara ini tuh merupakan acara yang diselenggarakan secara kolaboratif ya. Ada anak-anak dari ada Sulu, ada juga kadang kita selalu merasa bahwasanya gerakan-gerakan literasi, gerakan kebudayaan dan kesenian itu sering sendiri kan dan sepi, sunyi, Kak, bahasanya begitu. Tapi apa yang tampak pada pembukaan Zoom hari ini, saya pikir itu merupakan bentuk tepisan terhadap sebuah diksi-diksi yang terlalu
membuat gerakan kita ini eh, tidak diminati katanya begitu. Nah, eh, dua hal itu ingin saya apresiasi kepada penyelenggara acara kolaborasi. Berbicara psikologi perjalanan, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu bahwasanya saya tidak pernah berpikir bahwasanya catatan-catatan perjalanan saya itu akan dibukukan di bawah judul psikologi perjalanan. Itu dulu. Saya memang rutin sekali menulis catatan, terutama ketika sedang safar ya. Karena ketika sedang safar sendiri, fokus saya sebenarnya sejak sejak dulu tanpa disadari, ketika saya mengunjungi tempat yang baru, saya tuh tidak terlalu bersemangat untuk mengunjungi tempat-tempat wisata yang ada di sana. Ya, saya justru bersemangat sekali ketika saya bertemu dengan orang-orang baru. Ya, karena itu menurut saya akan lebih memberikan pengalaman-pengalaman baru bagi saya sendiri, baik terhadap informasi yang saya dapatkan dari tempat tersebut maupun kebiasaan-kebiasaan yang tidak akan saya dapatkan apabila saya tidak langsung bertemu dan ngobrol atau berinteraksi dengan orang-orang setempat. Termasuk kemarin yang terakhir saya baru pulang dari Baligi Writers Festival di Sumatera Utara, di mana setiap pagi saya selalu mengupayakan untuk selesai sholat subuh saya akan berjalan mengelilingi kota lah, bahasanya seperti itu. Dan eh, dan itu luar biasa sekali karena saya bisa ketemu sama sama orang-orang setempat walaupun cuma ngobrolnya sebentar saja, walaupun hanya sekadar berbagi senyum, tapi ketika akhirnya akan menikmati sarapan, percakapan-percakapan khas dengan orang lokal itu bisa kita nikmati, dan bagi saya itu merupakan sumber inspirasi untuk saya membuat catatan-catatan yang tidak turistik. Itu penting banget. Nah, catatan-catatan tersebut saya buat di malam hari ya. Di malam hari ketika ketika biasanya kita akan istirahat. Nah, catatan-catatan tersebut seperti yang mungkin saya senang sekali ketika Imam Bonjol juga ternyata menulis diary karena eh, hal hal itu juga yang dilakukan oleh banyak orang, banyak penulis, banyak orang besar dan alhamdulillah saya pun juga melakukannya. Em, di malam hari saya akan mencatat apa yang telah saya alami menjelang istirahat dan itu menjadi sumber-sumber penting bagi saya untuk menerapkan pola berpikir kritis ya. Yang pertama yaitu bagaimana saya menyerap informasi, yang kedua yaitu bagaimana saya memilahnya, dan yang ketiga yang mana ya yang akan saya pilih nanti, yang akan saya tulis. Karena tidak semua ya tidak semua informasi tersebut harus kita tulis gitu. Dan terkait dengan perspektif, terkait dengan konten atau materi, dan juga bahkan terkait juga dengan bagaimana pilihan estetika kita di dalam menulis itu sangat menentukan ketika kita ketika saya sendiri menulis catatan-catatan perjalanan saya di dalam buku ini. Nah, sampai akhirnya catatan perjalanan ini sendiri kan mungkin beberapa orang atau juga beberapa sponsor itu menyebut catatan perjalanan saya genuine begitu. Jadi yang pertama yaitu saya sampaikan bahwasanya saya cenderung untuk menulis tentang orang-orang ketika saya berada di tempat yang baru. Walaupun tentu saja biasanya tidak bisa dinafikan, kita juga akan menulis tentang tempat sebagai sebuah latar ya. Yang kedua, hal yang paling penting ketika saya menulis orang-orang, dia harus di dalam sebuah kerangka yang namanya peristiwa. Dia dia tidak bisa berada di dalam kerangka angan-angan saya semata, karena peristiwa itu sendiri penting bagi saya untuk membuat tulisan tersebut menjadi lebih hidup. Nah, catatan-catatan tersebut saya contohkan lah ya, yaitu pada pada tahun 2016
ketika saya merampungkan The Birds Walking in Auckland, semua burung berjalan kaki di Auckland, um, dan serta itu saya lampirkan ketika saya melamar untuk mendapatkan residensi sastrawan berkarya yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa. Catatan itu membawa saya akhirnya untuk residensi hampir 1 bulan di Seram bagian barat Peru, dan saya pun menulis catatan itu. Dan ketika saya ingat sekali, salah satu mentor, bukan salah satu mentor, salah satu juri pada saat itu mengatakan bahwasanya yang membuat dia tertarik terhadap naskah yang saya ajukan, mentor pada saat itu atau juri pada saat itu, yaitu Seno Gumira Aji Dharma, mengatakan bahwasanya bagaimana akhirnya kita tahu orang-orang di Selandia Baru ternyata menganggap berjalan kaki itu sebagai salah satu bentuk mereka menghormati alam. Menghormati alamnya seperti apa? Dan saya pun juga baru tahu pada saat itu bahwasanya pada saat saya berada di Selandia Baru pada tahun 2016, karena mendapatkan apa em, eh, eh, grand non degree dari Dirjen Kebudayaan bersama seniman yang lain, bahwasanya burung-burung di Selandia Baru itu tidak bisa terbang ya. Burung-burung di Selandia Baru hanya melompat begitu. Em, dan pada titik itu, ketika orang-orang di Selandia Baru itu berjalan, mereka sebenarnya sedang merepresentasikan bagaimana burung-burung sendiri itu berjalan, sehingga pemandangan yang biasa. Ketika saya melihat sebelah kanan saya adalah rektor dari Auckland University of Technology, tempat saya residensi, di sebelah kiri saya adalah dosen yang akan memberikan mata kuliah pada hari itu, dan itu saya tulis, dan Seno Gumira Aji Dharma mengatakan bahwasanya em, burung-burung berjalan kaki di Auckland itu sendiri akhirnya membuat saya lulus untuk mengikuti residensi di Seram bagian barat. Nah, di Seram bagian barat sendiri saya akhirnya saya penasaran sekali pada tradisi lama suku Arafuru, yaitu kakehang. Kakehang yaitu bagaimana laki-laki laki-laki suku Arafuru atau di Kepulauan Seram itu belum bisa disebut laki-laki, tanda kutip, artinya belum bisa menikah, belum bisa memimpin peperangan, belum bisa dianggap bertanggung jawab ketika mereka belum membawa kepala laki-laki dari suku di luar Seram dalam keadaan yang sudah kering, gitu, dalam keadaan cuma tengkoraknya saja, artinya dia mengembara cukup lama begitu. Dan ternyata ada beberapa gua di Peru itu yang memang menyimpan tengkorak-tengkorak itu. Dan bagi saya harus mendapatkan itu, dan itu tidak mudah karena saya harus dapat restu dari dari beberapa suku penting seperti Luhu, Nuniali, dan juga Kamarian yang ada di sana. Yang akhirnya pun saya melakukan perjalanan keliling Seram dan bertemu dengan banyak orang, dan akhirnya pun saya bisa masuk ke dalam gua itu, dan saya menulis catatan perjalanan saya tentang Gua Kakehang, yang pada malam harinya ketika tulisan itu dirilis, mungkin belum sampai 1 jam, saya dikontak langsung yang pemberi grant berikutnya, yang justru yaitu TCS World Travel yang saat itu sedang berada di markasnya ada di California. Dia tertarik bagaimana saya menuliskan orang-orang suku Arafuru itu melihat rumah begitu, punya konsep sendiri pada rumah, padahal yang saya tuliskan adalah tentang gua gitu loh. Jadi akhirnya saya long story short, akhirnya saya mendapatkan grant untuk saya berada di Eropa tahun berikutnya 2019, karena saya menuliskan catatan tentang kakehang tersebut. Di 2019, catatan perjalanan saya pada saat saya bergerak dari, kalau tidak salah ya, bergerak dari Austria ke Zagreb, Kroasia, itu saya sertakan ketika saya melamar ke Pakistan New Media untuk menuliskan tentang Karakoram, jalan raya paling berbahaya di dunia yang itu ada di Pakistan. Ketika saya menuliskan itu dan saya lampirkan kepada Pakistan New Media,
satu dari 30 lembaga-lembaga yang saya mintakan duitnya untuk saya bisa bepergian, satu-satunya yang memberi respon alias 29 lainnya menolak proposal saya. Dan akhirnya di tahun yang sama saya berada di Pakistan dan saya menuliskan tentang Karakoram selama kurang lebih hampir 1 bulan di Pakistan Utara. Ya, dan itu ketika saya berbicara dengan Saif Malik, kurator utama dari Pakistan New Media dan juga mendampingi saya pada akhirnya perjalanan saya di Pakistan, menyampaikan bahwasanya dia suka sekali bagaimana saya menuliskan percakapan antara orang Eropa, orang Arab Saudi dan orang Indonesia di dalam sebuah taksi yang membawa kami dari dari Austria ke Zagreb. Nah, apa yang ingin saya sampaikan adalah kalau teman-teman melihat residensi saya, perjalanan saya itu diantar eh, bukan sekadar oleh keingintahuanan saya atau keinginan saya mengunjungi sebuah tempat, tapi dia diantar oleh tulisan-tulisan saya. Tulisan-tulisan saya yang bercerita tentang manusia, yang bercerita dari sisi-sisi yang memang ketika saya malam hari menuliskannya, saya yakin sisi ini adalah sisi yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain atau hanya saya mengalaminya karena manusia-manusia tersebut harus terbingkai di dalam sebuah peristiwa, bukan sekadar menuliskannya secara biografis. Nah, saya review lagi tadi uh, tulisan saya di Selandia Baru mengantar saya ke ke Seram, ke Kepulauan Seram, tulisan Kepulauan Seram mengantar saya ke 14 negara Eropa, dan tulisan saya di Austria itu mengantar saya ke Pakistan. Contohnya begitu. Saya tidak mungkin cerita semua 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 latar di dalam psikologi perjalanan. Tapi psikologi perjalanan pada akhirnya yaitu buku yang menceritakan tentang tentang manusia dengan dua hal yang ada di dalam diri mereka. Yang pertama yaitu mawar merah, yang kedua yaitu luka lama. Saya percaya bahwasanya yang menggerakkan keinginan kita, yang menggerakkan kehidupan kita ini ada dua hal, yaitu eh, luka lama, luka yang tidak sembuh, dan itu saya temukan ketika saya melakukan perjalanan dari Slovenia menuju Zagreb yang juga eh, terangkum di dalam buku ini, ketika saya satu mobil dengan seorang sopir yang bilang, kamu tahu nggak kalau jalanan di depan ini dulunya dipenuhi oleh tank. Lalu dia bercerita tentang kisah perang Yugoslavia yang membuat kami akhirnya bisa ngopi setelah turun dari taksi tersebut dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa saya tuliskan dengan sangat lunas karena tidak lama setelah itu saya pun mampir ke Museum Patah Hati yang menjadi apa namanya yang merangkum banyak sekali peristiwa-peristiwa pedih dari seluruh dunia. Uh, saya yakin luka lama di dalam diri setiap manusia tersebut em, tidak pernah sepenuhnya sembuh. Itu yang saya temukan pada Dragan, eh, eh, teman saya, sopir taksi saya di Zagreb, atau juga yang saya temukan ke dalam diri seorang seorang tamatan S3 Leiden yang harus pulang ke Kamarian, yaitu salah satu negeri di Peru, dan dia susah sekali untuk bisa menikah karena menurutnya ketika dia menikah dia akan teringat masa lalunya yang berurusan dengan tradisi yang membuat feminismenya harus dia tenggelamkan dalam-dalam. Yang kedua yang membuat manusia itu berbeda, yang selalu saya cari yaitu apa mawar merah yang ada di dalam dirinya. Mawar merah yaitu kisah paling bahagia di dalam dirinya yang ketika dia dipantik oleh sesuatu itu membuat dia berbunga serta merta, membuat hari-harinya indah serta merta, serta membuat apapun yang dia lakukan pun akan menjadi sepertinya hasilnya akan baik. Itu yang saya temukan ketika saya bertemu
Saif Malik yang sorry, saya bertemu Abdul Malik Karakoram ya. Abdul Malik, supir saya dari Islamabad sampai ke Hunza, seorang 72 tahun yang mengidap jantung koroner yang setiap 6 jam harus minum 3 pil, dan dia percaya diri sekali untuk mengendarai minibus yang membawa saya melintasi jalur jalan raya paling berbahaya di dunia, dan dia bilang tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa mengatur kapan dia berhenti kecuali dua hal, yaitu jadwal makan dan sholat 5 waktu. Jadi karena itu yang menggerak, yang pertama yang membuat kita bisa hidup, yang kedua yang menciptakan kita. Dan dia sebagai seorang yang saleh percaya sekali bahwasanya didikan dari orang tuanya dari Hunza yang membuat tentang bagaimana mati syahid itu lebih penting daripada hidup bergelimang harta tapi tidak tahu nasib akhirnya, membuat saya terus deg-degan karena kami melintasi jalan raya paling berbahaya di dunia, dan dia punya visi kita mati lebih baik. Eh, dia menganggap apabila kami mati di jalan raya paling berbahaya di dunia itu merupakan bagian dari syahid, karena dia pun juga sedang berjuang menafkahi keluarga dengan menjadi sopir. Nah, cerita-cerita demikian yang membuat saya akhirnya menuliskan catatan ini secara random saja, bukan, maksud saya secara acak begitu ya. Saya menulis Pakistan, saya menulis tentang Peru, saya menulis tentang Auckland dan lain sebagainya, yang tanpa saya sadari semua catatan perjalanan saya itu panjangnya antara 5.000 sampai 7.000 kata. 5.000 sampai 7.000 kata, dan akhirnya hari ini hadir di hadapan teman-teman. Dan ketika saya bicarakan sama teman yang saya percaya untuk menjadi kurator catatan perjalanan saya, yaitu seorang yang sekarang sedang mengambil postdoktoral di Aberdeen, Inggris, katanya tulisan-tulisan di dalam catatan perjalanan, di dalam buku ini menurutnya adalah bukan sekadar catatan perjalanan, tapi membuat orang bisa mempelajari bahwasanya setiap kota punya jiwanya. Dan jiwanya itu bisa dibuka apabila kita mau berbicara, mau membaur dengan manusia dan peristiwa. Demikian, Vero. Semoga tidak terlalu panjang ya penjelasan saya tentang psikologi perjalanan ini sebagai pengantar. Siap, terima kasih Bang untuk pengantar awal. Ada yang menarik bagi saya sebetulnya, Bang Ben dan teman-teman semuanya. Pertama itu terkait dengan catatan dari Bang Beni yang masuk dalam buku itu ya, tentang bagaimana orang Selandia Baru menganggap berjalan kaki itu adalah bentuk penghormatan terhadap alam. Alam. Kemudian bagaimana dengan Bang Beni merangkum bahwa psikologi perjalanan itu terkait dengan dua hal, mawar merah dan luka lama yang belum sembuh. Ini agak romantis sekaligus sangat deep gitu bagi saya. Hmm. Terkait dengan fenomena hari ini, Bang Beni, bahwa ada catatan dari beberapa komunitas di Sumatera Barat tentang akses pejalan kaki di Sumatera Barat. Apakah kemudian eh, kurangnya akses ini random ya? Apakah kemudian karena kurangnya akses jalan kaki ini membuat perlakuan kita terhadap alam begitu bejatnya? Saya minta statement dari Bang Beni terkait hal itu. Ini agak mengusik sebetulnya. Iya, iya. Jadi ini apa, Vero, mungkin apa yang saya lakukan juga bentuk perlawanan saya, apa yang terjadi di sekitar saya. Saya bilang ini memasuki tahun kelima saya berlari atau berjalan kaki minimal 5 kilometer setiap hari. Ya, apa namanya? Dua hal yang harus saya bereskan supaya saya bisa menikmati hari itu dengan benar. Yang pertama, saya harus eh, jalan atau lari minimal 5 kilometer. Yang kedua, saya harus ngopi. Ya, itu harus beres di saya sendiri. Nah, eh, saya saya pikir mulanya saya tidak pernah berusaha mengait-ngaitkan sama pertanyaan Vero ya, tentang bagaimana saya berjalan kaki sedemikian rupa. Tapi menurut saya em, ternyata ketika saya menjadikan itu rutinitas, saya sepertinya mendapatkan kemewahan ya, karena tidak semua orang yang pertama itu punya waktu untuk berjalan kaki atau berlari. Yang kedua,
tidak semua orang, ini yang paling penting, tidak semua orang ingin melakukannya. Nah, eh, urusannya bagaimana dengan apa ya, eh, fasilitas sendiri, ya karena saya tinggal bukan bukan di Eropa, tapi karena saya tinggal di Indonesia, ya yang random saja, tidak kita juga tidak punya jalur jalan kaki yang benar kan gitu kan. Kalaupun punya jalur jalur jalan kaki yang benar juga juga isinya pasti apa namanya, pejalan kaki, pedagang kaki lima atau juga yang lainnya yang juga dalam konteks ini tidak juga saya salahkan gitu. Nah, eh, apakah minimnya jalan kaki di minimnya fasilitas berjalan kaki di Indonesia sendiri, bentuk bagaimana kita akhirnya terpapar oleh alam yang tidak cukup kita hormati? Mungkin begitu. Tetapi menurut saya hal yang juga sangat penting yaitu bagaimana semua yang terjadi hari ini itu kan tidak tidak serta-merta terjadi. Dia sudah kristalisasi apa yang terjadi sebelumnya, 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 dan sebelumnya. Bagaimana makin ke sini, em, bahkan kalaupun fasilitas jalan kaki itu sudah dibuat, saya tidak yakin orang-orang Indonesia akan jalan kaki juga. Enggak. Saya juga tidak yakin begitu. Jadi pun pun selama ketika saya tinggal di kompleks saya ini, saya tuh benar-benar merasa kesal tanda kutip ketika ngelihat, oke, rumah Vero saya tandain ada pohon mangga, rumah Arbi Tanjung saya tandain ada pohon ketapang. Yang beberapa bulan kemudian pohon pohon mangga tuh udah ditebang Vero. Kenapa? Oh, anaknya mau mau hajatan, mau buat tenda gitu. Selesai gitu ya. Untuk untuk 3 hari hajatan, pohon mangga yang udah tumbuh mungkin hampir 5 tahun dan berbuah itu harus ditebang gitu. Eh, Bang Arbi Tanjung pun juga begitu ketika ngelihat loh kok pohon kelornya kok sudah nggak ada lagi. Aduh, ini capek nyapunya setiap pagi dan sore. Oh my God gitu kan. Nah, konteks itu sendiri eh, menurut saya pada akhirnya eh, da- kita sebagai pegiat literasi gitu, sebagai seorang yang dekat dengan konten-konten konten kebudayaan dan lain sebagainya, hal yang paling mungkin untuk kita lakukan yaitu kita akan mulai dari diri kita sendiri ya. Karena kan hari ini kita akan berhadapan dengan sebuah narasi yang em, berhadapan dengan narasi dan situasi yang sungguh-sungguh tidak nature friendly ya gitu ya. Yang tidak nature friendly sendiri. Kalau istilah Vero tadi, kita tidak menghormati alam dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Iya, iya, kita berhadapan dengan situasi, kalaupun kita akan bersuara, seefektivitas apa suara kita, karena kita juga bukan pengambil kebijakan dan lain sebagainya. Pun ketika kita tidak bersuara juga, itu juga bukan bukan pilihan yang terbaik. Tidak adanya fasilitas berjalan kaki di kita sendiri, selain masalah bagaimana pemerintah atau negara yang tidak juga punya cukup concern kepada kepada alam dan lingkungan, juga kita menurut saya yang justru tidak membuat negara sendiri melihat bahwasanya oke, penting sih kita buat adanya fasilitas jalan kaki, karena saya tidak yakin kalaupun itu ada, orang-orang juga akan berjalan kaki. Enggak yakin. 500 meter kita kita butuh ojek atau tidak akan bergerak sama sekali kan begitu. Yang saya tangkap. Gitu Vero. Ya. Dari apa yang Bang Willy sampaikan, setidaknya memberikan positioning yang tegas bagi saya dan kita semua sebagai warga negara, bahwa kita mesti membuat negara paham betul bahwa alam itu Yes. sangat penting bagi kita. Mhm. Terima kasih, cukup mencerahkan Bang Willy pada bagian itu. Ya, dilematis saya selama beberapa bulan ke belakang. Masih terkait dengan poin terakhir yang kita bahas tadi, poin yang kelima tadi, maksudnya tentang bahwa psikologi perjalanan itu tentang mawar merah dan juga luka lama yang belum sembuh. Tapi kalimat ini agaknya cukup multitafsir bagi teman-teman yang hadir di sini, Bang Beni. Mungkin Hmm. bisa kami minta Bang Beni untuk mensyarah dan mentafsirkan untuk kami mengenai dua hal ini. Iya. Saya akan bicara tentang cerita dulu secara garis besar. Apa yang menggerakkan cerita? Cerita digerakkan oleh plot. Apa yang menggerakkan plot? Plot digerakkan oleh keinginan yang ada di dalam diri manusia. Apa yang menggerakkan keinginan? Keinginan digerakkan oleh dua hal, yaitu luka lama dan Hmm. mawar merah tadi.
Saya akan mulai dari cerita dulu, Vero. Ya. Gitu. Bagian ikut kelas saya hafal banget cerita ini. Eh, ada seseorang yang seorang gadis usia 23 tahun yang mengikuti tes untuk jadi sekretaris, begitu. Em, jadi dia ikut tes pertama lulus, kedua lulus, ketiga lulus, dan sampai akhirnya dia tiba di tes terakhir. Yang itu cuma 2 orang saja, tapi bocoran dari HR dinilai dia ini tinggi banget. Nilai dia ini tinggi banget, artinya kamu tinggal jawab apa aja standar sama 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 direktur yang akan mewawancarai kamu di akhir nanti, dan udah deh clear kamu akan jadi sekretaris, katanya begitu. Tapi ternyata bos tuh ternyata wawancara terakhirnya ini harus dilakukan bukan di kantor, tapi bosnya minta tolong dilakukan di tempat bosnya biasa berolahraga. Oh ya udahlah, dia ikut aja. Dia tidak menyimpan kecurigaan apapun sampai akhirnya, apalagi dia ditemani oleh HRD tadi kan gitu. Dan mereka pun tiba di tempat bosnya biasa berolahraga dan naik ke lantai 3, terus tibalah di kantor, di ruangan bosnya. Em, Anda tahu, si si HRD bilang, saya cuma bisa sampai di pintu, silakan Mbak masuk dan saya tunggu di sini. Anda tahu, harusnya wawancara itu bisa 30 menit, 15 sampai 30 menit. Tapi ternyata 5 menit gadis ini keluar dan dia menangis, dan kesimpulannya dia tidak mendapatkan pekerjaan sebagai sekretaris. Anda tahu apa yang terjadi di dalam ruangan bosnya itu? Ketika bosnya akan memulai wawancara, pertanyaan pertama yaitu tidak bisa dijawab, apalagi pertanyaan berikutnya, karena bosnya ini, direktur ini bertanya sambil memegang tongkat golf. Tongkat golf itu mengingatkan gadis ini dengan luka lamanya. Bagaimana ayahnya menyiksa ibunya, menyiksa adik-adiknya, menyiksa uh, 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 menyiksa anggota keluarganya yang lain dengan tongkat golf. Setiap kali dia emosi, setiap kali punya masalah di kantor, setiap malam, dan itu membuat luka lama di dalam dirinya itu makin basah, makin berair, dan tidak bisa dia sembuhkan. Itu ya, setiap kita punya luka lama. Dan luka lama ini sendiri, apakah dia benar-benar sembuh? Enggak, paling dia kering sebentar. Dan dia akan dipicu oleh banyak hal. Dan setiap saya melakukan perjalanan, setiap saya ketemu orang yang mau cerita, yang akan saya cari 2 hal. Premis dari ceritanya. Yang kedua, oke, Anda punya luka lama atau mawar merah. Saya keruk tuh sampai akhir. Sampai-sampai ketika ada orang cerita sama saya, atau teman istri saya cerita, dan saya menjadi antusias, istri saya setelah teman istri saya itu pulang, istri saya curiga, kamu tuh benar-benar peduli dengan dia atau kamu sedang mencari premis ceritanya begitu. Jadi titiknya begitu. Karena saya dan istri sama-sama penulis, jadi wajar kami sama-sama skeptis ya begitu. Yang kedua, mawar merah tadi, mawar merah. Eh, seorang eh, ini memang kisah nyata ya gitu. Seorang siswi SMA yang pada suatu hari mendapatkan eh, apa eh, guru baru, yaitu seorang mahasiswa yang sedang KKN. 40 hari ini KKN di sekolahnya. Mahasiswa ini laki-laki, 21 tahun, tidak tampan, tidak juga flamboyan, biasa aja gitu ya gitu. Dan dia memulai paginya dengan begini. Murid-muridku sekalian, setiap pagi jangan lupa kalian harus bangun bangun subuh, katanya. Karena setiap hari yang baru, mawar merah akan tumbuh di dada kita semua. Itu katanya. Dan dia selalu memulai selama 40 hari itu begitu, 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 sampai di hari 40, sampai selesai perpisahan. Entah bagaimana, gadis SMA ini ngerasa selesai 40 hari ini hidupnya hampa. Hidupnya hampa, dan dia merindukan sosok yang tadi 40 hari ngajar dia ini sih. Dia cari ke kampus, ketemu tapi cuma berani ngeliat dari jauh gitu loh. Sampai akhirnya mahasiswa ini pun diwisuda. Mahasiswa ini diwisuda dan akhirnya benar-benar hilang kontak.
Mereka tidak punya lagi apa namanya, tidak bisa lagi bertemu, bahkan sekadar melihat dari jauh. Sampai usia gadis ini 25 tahun, dia pun menjalin hubungan tapi kandas. 30 tahun, 35, 40, 45, sampai 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 usia separuh abad, dia akhirnya selalu gagal untuk menjalin pernikahannya sampai ke pelaminan. Dia pun tidak tahu sebabnya. Tetapi pada titik-titik tertentu dia selalu merindukan bisa bertemu dengan sosok sosok yang mahasiswa kakaknya tadi. Sampai pada usia 50 tahunnya itu di sebuah kafe dia bertemu dengan mahasiswa yang pada saat itu juga usianya juga sudah tidak muda lagi. Dan dan ternyata si gurunya ini sendiri, maksudnya mahasiswa yang dulu sempat jadi gurunya ini sendiri masih mengingat dia. Dia pun juga senang dan akhirnya mereka pun berbincang. Tetapi tahukah Anda, informasinya yaitu eh, eh, mahasiswa itu yang saat itu sudah tidak muda lagi ternyata sudah menduda. Harusnya bisa dong mereka menikah. Peluangnya ada menikah. Tapi apa yang terjadi? Iya benar, si pemuda ini pun ingin melamar dia ketika tahu dia menjadi gadis tua. Cerita bergerak secara tidak terduga dan gadis ini bilang dia tidak bisa menerima lamaran itu. Bayangkan, ada eh, a- apa masalahnya? Masalahnya tidak tahu. Sampai kemudian 2 tahun kemudian gadis ini bertemu dengan laki-laki hampir 70 tahun usianya. Juga kita tidak peduli duda atau tidak, tapi yang jelas dia sendirian, single, dan dia jelas-jelas bukan mantan guru KKN-nya, dan hanya butuh pertemuan sebentar mereka di halte bus, pertemuan yang tidak terencana, 3 hari kemudian mereka menikah. Anda tahu apa yang terjadi di halte bus itu? Di halte bus itu, laki-laki 70 tahun ini bicara, "Wih, kamu nih ceria banget hari ini." "Iya," katanya. "Pasti kamu bangun subuh ya?" "Oh, terus kata gadis ini, "Iya, saya selalu bangun subuh." Saya sepakat, kata laki-laki 70 tahun ini. Karena setiap kita bangun subuh, seperti ada sekuntum mawar yang tumbuh dan mekar di dada kita. Dan it's the momentum. Jadi sebenarnya mawar merah atau kegembiraan yang meriap-riap di dalam diri manusia, khususnya gadis ini tuh bukan sosok mahasiswa KKN itu, tapi adalah kata-kata mutiara yang ketika mereka bertemu ketika dia berusia 50, si mahasiswa tadi tidak mengeluarkan kata-kata mutiara itu lagi. Sehingga ketika dia melamar pun gadis ini juga tidak punya rasa lagi. Itu yang disebut dengan mawar merah di dalam diri setiap manusia, yang bisa menggerakkan kita melampaui logika, tapi dia terus bersemayam di dalam diri kita dan dia bisa mekar serta-merta oleh sebuah peristiwa, oleh sebuah pemicu yang cuma dia sadari dan cuma dia ketahui. Itu yang ingin saya cari setiap kali saya ketemu orang baru dimanapun. Dan ini penting sekali bagi saya supaya saya punya panduan untuk menuliskan jiwa-jiwa perjalanan saya sehingga dia tidak sekadar menjadi catatan yang turistik atau catatan yang jurnal atau diari harian semata. Begitu, Vero. Saya sampai tidak bisa berkata-kata, Bang Beni. Penafsiran terkait mawar merah itu eh, betul-betul di luar ekspektasi saya. Dari cerita tadi saya membayangkan bahwa si sosok mahasiswa itulah yang menjadi representasi daripada si mawar merah. Ternyata bukan ya, Bukan. vibe ataupun hal yang berbeda. Sangat menarik dan sangat romantis tentunya. Baik, Bang Beni, terkait dengan eh, perjalanan. Kalau perjalanan kita sebut sebagai walkway atau adventure, itu mungkin barangkali bagi bagi kita umumnya mungkin barangkali terdengar sangat industrial atau tanda kutip terlalu mainstream. Hmm. Tapi kami memilih menggunakan istilah journey, perjalanan yang memaktum sedikit apa ya, intuisi barangkali atau apapun itu. Bang Beni sudah berjalan di 54 negara. Enggak, Apa? enggak, enggak, enggak. Oh, berapa? 35, baru 35. Menuju 54. Iya, iya.
Ya, 34 negara, 35 negara. Eh, yang menarik bagi saya kemudian mengulas atau mencari tahu. Sebagaimana Bang Beni mencari tahu premis dari setiap orang, saya juga pengen mencari premis dari cerita Bang Beni sendiri. Hmm. Dari perjalanan itu, Bang Beni, yang sekian puluh negara itu di Eropa dan dunia itu, apa yang membuat Bang Beni atau sesuatu apa yang kemudian memicu perasaan, wah ini saya merasa bertumbuh ketika melakukan perjalanan ini. Saya merasa ada perkembangan pada jiwa saya. Saya merasa ada suatu hal yang progresif dalam jiwa saya. Seperti apa itu, Bang Beni? Apakah ada atau bagaimana? Iya, jadi eh, sebagai orang kampung yang berusaha keluar kampung, yang paling berat itu mengeluarkan kampung dari diri kita ketika kita berada di luar kampung. Itu berat banget. Karena ketika kita berada, khususnya berada di luar Indonesia, katakanlah, oke, saya langsung strict di Eropa lah, nggak begitu ya. Kita tiba-tiba menjadi orang yang begitu inferior, itu tidak bisa saya tutupin itu gitu. Saya tiba-tiba mematuhi semua lampu merah, terus saya berjalan berjalan. Padahal kalau di Indonesia biasanya itu mah tidak langgar juga kan begitu kan. Kita apa? Tapi kita jadi rapi banget gitu loh. Kita jadi takut buang sampah gitu kan gitu. Apa? Kita menjadi orang yang di ruang publik itu nggak berani ngobrol gitu. Yang eh, yang dulu ketika saya baru pertama kali apa namanya keluar, maksudnya ke negara barat itu ngerasa merasa kenapa saya menjadi seperti ini gitu ya. Kita menjadi sosok yang bukan diri kita, sosok yang bagus sebenarnya, jadi orang yang disiplin, jadi orang yang menghargai ruang publik, tapi itu sangat-sangat temporer. Karena kalau pulang kita tuh tidak lagi jadi begitu gitu ya. Pulang tuh jadi barbar lagi gitu kan. Nah, itu justru menurut saya bukan bentuk bagaimana kamu menjadi orang yang mematuhi aturan ketika berada di luar. Enggak, itu justru ketika kita menjadi sosok yang sangat inferior gitu. Bukan berarti saya meminta teman-teman menjadi orang yang melanggar peraturan ketika berada di luar ya. Nah, perasaan perasaan mengeluarkan kampung dari diri orang kampung ketika orang kampung itu sedang berada di luar kampung itu adalah sesuatu yang menurut saya yang tidak mudah karena proses itu kalau bisa berlangsung secara alami ya. Sementara kita sendiri melakukan itu karena kita dengan sadar bahwasanya kita adalah turis. Nah, menurut saya ini tuh dua hal yang sangat 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 penting terus saya sadari sampai ketika saya melakukan perjalanan-perjalanan, saya harus punya pegangan bahwasanya di tanah orang kita manusia, bukan turis. Itu harus benar-benar jadi pegangan saya dan itu menjadi kutipan pembuka novel perjalanan saya Etile Etile ya. Bahwasanya di tanah orang kita tetap manusia, kita bukan turis. Nah, pegangan itu saja yang ketika saya akan berkomunikasi sama orang lain, saya tidak akan menempatkan saya sebagai seorang 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 Indonesia, saya nempatin saya sebagai sesama manusia. Tidak mudah, tapi menurut saya mindfulness, kesadaran ini sendiri harus terus tumbuh dan alhamdulillah pelan-pelan mendarah daging ketika saya sudah melakukan sejumlah perjalanan begitu, Pero. Baik, Bang Ben. Semakin mengerucut dan semakin hangat tentunya apa yang disampaikan oleh Bang Ben. Saya tertarik dengan kalimat terakhir yang disampaikan. Di tanah orang kita tetap manusia, bukan seorang turis. Hmm. Ini kalimat yang eh, barangkali bisa kita amini juga secara bersama, secara kolektif. Ini saya ketika mendengar kalimat itu saya terlempar pada fenomena tourism yang terjadi di banyak tempat di Indonesia sebetulnya, Bang Beni. Ketika angka kunjungan wisatawan meningkat, maka ketika itu juga angka tumpukan sampah juga meningkat. Populasi sampah di ruang-ruang publik juga begitu meningkat dan barangkali perlu untuk kita sadari bahwa kita adalah manusia, bukan turis yang bisa membuang sampah seenaknya di tanah Hmm. orang. Tentang menarik tentu akan kita jadikan sebagai medium pembelajaran bersama. Baik, Bang Beni, barangkali ini sudah 1 jam berjalan dan semakin mengerucut. Saya akan masuk pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih mindfulness sebetulnya. Eh,
Oke, pertama ada penanya dari Bang Nawirul Hoki. Boleh Bang Nawirul silakan di unmute dan sampaikan pertanyaannya. Terima kasih Bang Vero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator, juga Bang Beni Arnas yang sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian dari buku yang akan segera terbit atau sudah terbit ya Bang. Saya belum tahu sih, belum dapat apa. Udah. Udah ya. Udah. Tapi belum sampai ke buku Obelia soalnya. Belum Belum ya. sampai ke Bang Alda. Ya, Iya, jadi mudah-mudahan bisa sampai ke sana lah biar bisa kita bahas juga. Kali ini saya Bang Beni mewakili bukan dari ngobrol buku tapi mewakili tarjih buku. Satu gerakan komunitas yang masih saya sendiri sebenarnya mengusahakan untuk ngobrolin buku non fiksi yang jadi basis pembicaraan gitu. Jadi ngobrol buku udah ngejalankan tugasnya fiksional, jadi saya rasa belum ketemu untuk membicarakan non fiksi dari yang lebih ringan, karena rasanya banyak yang keberatan untuk membicarakan non fiksi karena merasa nggak punya kemampuan kan gitu ya, atau nggak rasa pantas untuk mengomentari non fiksi karena dia bukan ahlinya. Nah ini saya ingin pecah kebuntuan ini sebagai bentuk ini ya, tapi itu masih dalam pengusahaan. Bang Beni, beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan pastikan ya, kenapa memilih psikologi bagian dari penjudulan buku ini? Saya memang mengira jangan-jangan ya karena psikologi bagian basis Bang Beni terhadap cerita sebagai pencerita ya. Jadi memandangnya sebagai psikologi. Tapi kenapa nggak memilih sebagai filosofis gitu ya? Nggak sampai menyebutnya sebagai filsafat, tapi sesuatu keadaan filosofis perjalanan. Karena atau trennya apa? Apakah karena tren atau Bang Bendi punya pandangan yang lebih kuat sampai memilih psikologi sebagai sebagai tema besar dari apa yang dilakukan Bang Beni, selain memang Bang Beni sebagai punya latar sebagai pencerita gitu ya. Sehingga yang itu menjadi landasan saya mempertanyakan, karena apa yang menjadinya kira-kira jadi punya peluang apa, atau jangan-jangan akhirnya itu berbeda antara psikologi dan filosofis yang mungkin sudah melebur atau punya potensi untuk dipisahkan. Kalau memang punya terpisahkan, berarti saya masih punya jatah untuk menuliskannya. Karena saya punya yang walaupun beda ya konteksnya, Bang Beni melakukan perjalanan, tapi saya ketika sedang berkendaraan gitu kan kita punya perasaan pandangan keadaan-keadaan yang memikirkan sesuatu. Nah, apakah itu masih punya kesempatan untuk ditulis atau gimana gitu ya Bang Beni. Nah, yang kedua, keberanian Bang Beni dalam melakukan percakapan tadi modalnya apa sih Bang? Apakah penguasaan bahasa, ada riset sebelumnya gitu, misalnya dari kemarin ke Bali J, ya kan mentalnya kan beda gitu ya, ceritanya warung kopinya tuh dimulai dengan apa gitu. Nah, atau ke luar negeri yang ketika Bang Beni kemarin saya baca dalam artikelnya pakai baju Palestina, terus dengan tak terduga dipersilakan berfoto dengan lukisan yang dibuat oleh seseorang itu. Nah, itu kan keadaan-keadaan yang luar biasa untuk disaksikan. Apa apakah keberuntungan atau memang ada persiapan kecerdikan apa yang Bang Beni siapkan untuk melakukan percakapan-percakapan terhadap sebagai sesama manusia, tadi Bang Beni menekankan ya, tidak sebagai tourism atau memandang apa gitu. Lalu terakhir saya memandang tadi yang selalu saya tanyakan ya setelah membaca buku Manusia Indonesia punya Mukhtar Lubis, yang saya sedihkan ya di antara kita, apakah memang untuk menyebut Indonesia sendiri yang nggak terdefinisikan apa yang menjadi mentalitas kita, bahwa berbedanya pulau, berbedanya bahkan regional-regional, kita aja yang Sumatera Utara, Sumatera Barat, sampai itu walaupun satu pulau punya semacam perbedaan dalam kultur. Apakah itu terlalu besar untuk menyebutnya sebagai Indonesia, sehingga ya
memang nggak bisa disamakan secara global dan memang harus sangat dari dasar sekali untuk sampai menyebut jalan kaki bukan bagian dari kita. Apakah apa yang menyebabkan itu nggak seperti itu bahwa apakah karena keinginan pemerintah atau negara atau masyarakatnya yang memang akhirnya berubah semacam kalau yang saya perhatikan yang ini dugaan sementara bahwa kenapa kita nggak mau jalan kaki ya karena fasilitas nggak ada tadi ditekankan seperti itu tapi apakah jangan-jangan ya memang tidak dinarasikan bahwa perjalanan dengan jalan kaki adalah bagian memandang alam itu kan tidak terbahasakan oleh yang memangku kejabatan akhirnya nggak jalan antara masyarakat yang merasa itu karena saya ngerasa kemarin ya kalau kita baca 15 menit perjalanan itu di kota maju yang katanya negara maju ya bisa mencakup semua hal gitu ya hanya dengan 15 menit perjalanan bahwa berjalan 15 menit itu kurang dari 5 kilo kan atau nggak sampai 5 kilo nah itu tapi ketika saya simpel untuk jarak ke masjid yang saya tempuh dengan jalan kaki itu sekitar 20 menit 20 menit sedangkan dengan motor tuh 6 menit tapi yang saya perlu siapkan untuk menuju masjid kan sangat tenaganya kan luar biasa keringat yang ditanggung untuk jalan nah itu apa yang menurut Bang Benny yang menjadi masalah apakah itu fasilitas enggak mentalitas tapi apa yang perlu dihadapi dengan apakah karena kita kehilangan mentalitas atau memang bukan itu yang menjadi tujuan kita. Mungkin mohon maaf kalau pertanyaan saya keluar dari ini mudah-mudahan bisa ditanggapin oleh Bang Benny. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih. Mungkin langsung aja Bang Ben, kita ditanggapi dulu. Oke. Pertama pemilihan psikologi perjalanan saya nggak tahu Nawirul Haki gabung dari awal atau baru gabung itu saya mau make sure dulu Haki baru gabung atau dari awal itu udah nongol. Dari awal tadi. Udah ada nongol. Oke, karena dari awal kan enak. Saya mau bilang bahwasanya selain alasan-alasan yang udah saya sampaikan di awal tadi, secara diksi memang saya sama kurator tulisan saya bersama penerbit itu penting sekali untuk kasih gambaran bahwasanya perjalanan ini tuh memang tadi kalau boleh mengambil istilah yang disebutkan oleh Vero ini lebih ke journey bukan ke traveling ya begitu. Walaupun di dalamnya adalah traveling gitu. Jadi ketika kita ngomongin perjalanan kan sesuatu yang sangat fisikal sebenarnya kan begitu. Jadi kita melakukan perjalanan, kita melihat banyak hal, terus kita mungkin akan mengabarkannya dan saya tidak mau mengambil porsi itu. Yang saya ambil porsi adalah porsi yang lebih dalam seperti saya membuka jiwa setiap kota melalui orang-orangnya dan bahkan melalui kisah-kisah yang mereka ceritakan kepada saya melalui cara-cara yang akan saya jawab untuk pertanyaan Haki yang kedua gitu. Nah, itu apa namanya yang jadi fokus kita. Bahkan ketika penerbit sendiri bilang, Bang Ben, ini semua foto-fotonya akan kita tampilkan di mana? Saya bilang, nggak ada foto-foto di dalam buku ini. Jadi, Anda tidak akan menemukan foto-foto perjalanan. Orang kalau mau lihat foto-foto, ya selesai, udah lengkap. Mau narsis saya tempatnya di situ. Di sini bagaimana saya bisa mendaya gunakan teks untuk membuat orang menyelami jiwa-jiwa perjalanan saya. Itu bahkan tidak ada foto di dalam buku ini. Bahkan foto penulisnya juga tidak ada. Begitu. Terus yang kedua, bagaimana teknik apa yang saya gunakan tadi ya? Kalau menurut saya kan kita tuh selama ini, ayo kita ngobrol sama orang lokal dan segala macam. Kamu punya alat apa untuk ngobrol? Tadi, sebelum ngomongin bahwasanya ada orang yang extrovert, ada orang yang supel atau bukan, nanti dulu. Anda punya alat apa? Alat yang saya pakai, saya ketika udah ngobrol dan ngecun, saya harus dapat premisnya dan saya harus tahu luka lama atau mawar merahnya. Itu yang saya pakai dulu. Obrolan itu biasanya bagaimanapun akan saya selesaikan lebih cepat atau akan lebih lambat tergantung saya udah dapat belum atau ini semuanya gitu loh. Terus juga ya tadi tidak bisa dinafikan saya sendiri orang yang suka bergaul ya, orang yang suka ngobrol,
untuk tidak menyebut diri saya narsis begitu. Jadi saya suka bertemu dengan orang-orang baru, bahkan dengan semua keterbatasan bahasa saya. Eh, Petualangan paling berani yaitu saya mengajak keluarga saya 2004 10 hari untuk berada di sebuah tempat namanya Guro. Guro itu distrik di Seoul, Korea Selatan yang paling tidak ramah turis. Saya pilih Guro. Saya tidak pilih Myeongdong. Saya tidak pilih tempat-tempat yang ramah turis. Saya pilih di situ supaya ngelatih. Mampu nggak saya, istri sama anak-anak saya itu bisa bisa ngecun sama orang-orang sana? Bisa, ternyata begitu. Jadi kita kadang-kadang menurut saya perlu untuk men-challenge diri sendiri, asalkan kita jelas punya alatnya. Jadi tidak peduli Anda ekstrovert, introvert atau punya karakter yang lainnya tadi. Terus yang terakhir, em, ketika ngomongin Indonesia dan bawa bukunya eh, Mokhtar Lubis tadi ya, itu buku yang ngomongin hipokrisinya manusia Indonesia gitu ya. Jadi saya pikir kita memang tidak bisa ngomongin Indonesia itu dengan ngomongin semua pulau yang ada begitu. Bayangin, saya itu sempat dimarah-marahin ketika saya talk show di Solo. Hanya karena di dalam ketika moderator bilang, Bang Ben, buku apa yang menggerakkan kamu untuk nulis dan segala macam, saya tidak nyebut Pramudia Anantatur. Dan dia bilang, masa kamu tidak baca Bumi Manusia, katanya. Bumi Manusia itu adalah representasi bagaimana orang-orang Indonesia pada masa lalu direpresi oleh kolonialisme dan bla 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 lainnya. Waduh, dengan emosional dia bilang begitu. Yang pertama saya sampaikan, saya tidak nyebut Bumi Manusia bukan berarti saya tidak baca, saya tidak nyebut Pram bukan berarti saya tidak baca Pram. Yang kedua, saya terus terang sebagai orang Sumatera, saya tidak relate sama Bumi Manusia. Perjuangan orang Jawa tidak otomatis bisa dinikmati oleh kami orang-orang Sumatera. Nggak usah kalian paksa itu. Gitu. Jadi ketika ngomong narasi di Ponorogo, mungkin saya lebih suka narasi Imam Bonjol. Nah, urusan Indonesia itu bahkan tidak bisa kita buat bulat Indonesia karena setiap kita itu punya identitas tempat kita lahir, tumbuh, dan atas alasan persatuan kan kita akhirnya punya nama Indonesia begitu. Karakteristik yang kita bawa sendiri menurut saya tidak boleh didikte oleh suku manapun, bahkan termasuk preferensi kita terhadap buku, terhadap kisah dan lain sebagainya. Dan contoh yang barusan saya sampaikan itu merupakan sikap saya bahwasanya Indonesia itu merupakan diri kita sendiri, di mana ketika kita tinggal, di mana ketika kita berlaku dengan menerapkan cinta terhadap tanah air tempat kita tumbuh tinggal dan menjadi orang yang tidak menyusahkan orang lain. Saya pikir itu bagian dari Indonesia yang tidak harus Anda kaitkan pada konteks nasionalisme serta diksi persatuan tersebut. Begitu. Terima kasih, Bang Ben. Ya, sama-sama, Haki. Vero, mic-nya Vero. Oh ya, mic-nya Vero. Sorry. Terima kasih Bang Beni, Bang Haki telah memberikan statement atau pertanyaan juga. Eh, Banyak tampaknya Bang Beni yang bertanya pada malam hari ini. Tapi sebelum kita lanjut pada penanya berikutnya, perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan yang bertanya bahwa tanpa tanpa bermaksud mengurangi rasa hormat, bahwa saya meminta untuk tidak menjadi pembicara kedua. Terima kasih. Saya persilakan kepada penanya berikutnya, Bang Sofian Hadi. Kepada Bang Sofian, kami persilakan, Bang. Eh, Baik. Mungkin sebelum Bang Sofyan Hadi, aku mau izin bentar, aku mau cari charger, mau habis baterai. Oh Aku ya, sebentar ya, sebentar ya. sebentar.
Ya, teman-teman, tampaknya Bang Beni kehabisan baterai. Mari kita tunggu sebentar ya, sampai eh, perangkat beliau bisa digunakan kembali. Bang Beni sudah bergabung lagi? Suaranya tidak terdengar, Bang. Izin. Tidak terdengar, Bang, suaranya. Tidak, masih belum. Oke, kedengaran? Oke, baru terdengar, Bang. Oke. Thank you. Kepada Bang Sofian Hadi, silakan, Bang. Baik, terima kasih Bang Vero sudah mempersilakan. Perkenalkan, saya Sofyan Hadi, termasuk relawan literasi masyarakat Perpusnas RI. Salam kenal Bang Ben. Salam kenal. Saya kenal, ya, saya kenal Bang Ben dari tulisan-tulisan beliau, pertama di Facebook dan di website sendiri. Pertama yang ingin saya sampaikan terima kasih kepada eh, penyelenggara acara ini luar biasa. Saya lihat di sini gagasan-gagasan yang sangat besar yang malam ini saya temukan di sini gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, izin Bang Beni, pertama cara kita mendapatkan buku psikologi perjalanan. Hmm. Karena apa namanya, saya saya lebih tertarik dengan yang mungkin kisah-kisah yang bisa yang tersuguhkan dalam buku tersebut Hmm. karena belum ada gambaran sedikit pun tentang apa walaupun tadi sudah di-spill tentang Hmm. mawar merah dan apa ya luka apa tadi Bang Vero itu Luka lama. luka lama ya. Jadi itu menambah rasa penasaran kita. Nah itu pertama cara kita dapatkan dan sempat saya komen kemarin di Messenger kalau nggak salah Bang Beni. Itu Ah, yang pertama. Ah, ah. hmm. Kemudian yang kedua, eh, sekalian saya mau kepo ini Bang Beni. Di Indonesia ini kan ada bandara-bandara itu biasanya kan ada Periplus ya. Periplus itu dia khusus mensuplai buku-buku dari luar dan itu dipajang gitu loh. Itu di Indonesia terjadi. Saya dari NTB Bang, saya dari Taliwang, Sumbawa Barat, di ujung baratnya NTB. Yang sekarang mau pisah sama Lombok itu, Pulau Sumbawa. Hmm. Jadi kalau kita ke apa namanya Mataram kota, jadi kita mau terbang ke Surabaya gitu ya. Jadi ada bandara di situ. Ini Periplusnya sudah buka gitu. Nah, Hmm. eh, dan itu pengamatan saya sangat saya sayangkan adalah di situ memang banyak buku-buku dari luar dan tidak ada satupun buku di Periplus ya. Itu yang membawa penulis lokal gitu, yang bisa Hmm. terpajang di situ.
apa yang diterangkan oleh penulis luar pelancong itu adalah Taliwang dalam perspektif mereka, Sumbawa ataupun misalnya Bali dalam perspektif pelancong, dan itu mereka semua yang tulis. Saya mungkin tidak miss ada mungkin penulis lokal yang menggambarkan tentang Sumbawa kah, ataupun misalnya Minangkabau kah, ataupun misalnya Sumatera Barat gitu, ataupun dalam perspektif kita, dan itu bisa dipajangkan di situ kira-kira. Nah, hal itu terjadi nggak kira-kira kalau di luar, Bang Ben, di luar Indonesia ya, Mhm. ada nggak kira-kira penulis-penulis kita yang terpajang kemudian bisa di situ mungkin nggak di bandara atau di tempat lain, yang Mhm. mana di situ mereka menggambarkan Indonesia dari sudut pandang kita, dari sudut pandang lokal gitu, bukan dari untuk orang luar, Mhm. sehingga eh, menurut saya itu, saya sempat tulis juga terkait tentang masalah itu, walaupun Periplus sekarang dia punya apa namanya gagasan untuk mencoba mengakomodir penulis lokal untuk bisa dipajang di situ. Saya dengar kabarnya begitu yang terbaru. Nah, kalau di luar itu kelihatan nggak kira-kira Bang Ben? Ada nggak kira-kira penulis kita yang kemudian dipajang gitu, kayak misalnya di luar, kayak di bandara kita lah gitu, ataupun di Mhm. bandara luar. Kira-kira gambarnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan saya eh, terkait dengan kegiatan relawan literasi. Kami dari Perpusnas RI, dari Relima, kira-kira kalau misalnya mencoba untuk bergabung di forum-forum seperti ini, kira-kira mungkin Bang Vero ya tidak tersinggung kalau seandainya ini kami jadikan laporan gitu, Bang Vero. Saya rasa ini diskusi literasi, menurut saya, dan itu sangat mencerdaskan. Bukan saya ingin menitip, tidak, tapi Mhm. saya rasa ini karena mungkin eh, saya melihat luar biasa ini kan, nanti ada FGD-nya, kemudian ada, bahkan ada yang langsung kita terjun untuk lihat objek gitu ya. Kalaupun saya di sana mungkin di Kalimantan atau di Sumatera gitu, saya mungkin bisa join Bang. Di Mhm. sini di NTB seperti itu. Mhm. Sekiranya itu Bang Beni dan Bang Vero, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin Periplus di mana-mana sama aja. Di mana-mana sama aja. Mau di dalam mau di luar negeri bandaranya sama aja. Dia memuat buku-buku yang pertama jelas dalam bahasa Inggris ya begitu. Jadi kalaupun ada buku kalaupun ada buku Indonesia otomatis ya berarti buku Indonesia yang udah diterbitkan di luar kan begitu. Yang kedua eh, apa eh, apa menurut saya Periplus sendiri adalah bagian dari eh, bandara itu sendiri, semacam semacam kalau ada bandara apalagi bandara internasional harus ada Periplusnya udah gitu. Jadi mau mau misalkan sebenarnya kalau di NTB mungkin seharusnya kayaknya bukunya kalau bahasa Inggris tidak laku-laku amat. Iya, yang nggak penting laku-laku amatnya. Yang jelas memang itu bagian dari bandara untuk menjaga image internasionalnya. Kalau kalau yang saya lihat begitu. Begitu. Kalau yang kedua tadi ini mau jadi bagian dari kegiatan ya menurut saya sah-sah saja lah gitu ya. Entah kalau butuh tanda tangan Vero mungkin silakan diuruskan administrasinya begitu. Makasih Gitu Bang, makasih Bang. Mas Sofian, sukses. Buku, buku dapat dari mana? Oh ya buku, buku, buku eh, ya buku bisa penerbit baca sendiri mungkin bisa langsung ke. Saya pikir klik aja psikologi perjalanan di ketik aja psikologi perjalanan di Google udah keluar ya, bisa di Shopee, di Tokopedia. Tapi kalau yang mau edisi tanda tangannya bisa langsung ke Facebook saya atau bisa langsung ke Instagram Beni Institute. Anda DM saja atau Story by Five DM saja kalau mau yang versi tanda tangan gitu. Gitu, Mas Sofian. Makasih Bang, makasih Bang. Sama-sama. Terima kasih Bang Sofyan, Bang Beni. Terkait dengan apakah boleh digunakan sebagai laporan, selagi untuk kebaikan saya pikir tidak ada masalah Bang Sofyan. Jadi monggo disilakan saja, tidak ada masalah terkait hal itu. Dan bicara tentang Relima tuh tugasnya cukup berat saya lihat Bang Sofyan, karena harus menggalakkan literasi. Saya doakan semoga Bang Sofyan semangat selalu. Dari Rumah Baca Anak Nagari kebetulan juga ada dua relawan Relima Oh, Bang Sofyan. oh iya ya. Ada Bang Hernan dan Kak Fatin. Eh,
Salam Bang Vero, salam kenal untuk teman-teman Siap, relawan. siap, siap. Ini jaringan Relima ini memang harus kuat dan makin solid kayaknya. Iya Bang. Bang Ben, kita masuk kepada penanya berikutnya. Ada Bang Denny Melizon. Kepada Bang Den, kita persilakan Bang. Oke, terima kasih Vero. Terima Siap. kasih kawan-kawan semuanya. Bang Hasan dari RBAN, Abangku Arbi Tanjung, kemudian salam kepada Bang Beni, Beni Arnas. Saya begini, pertama saya cemburu kepada Abang, Bang Beni. Kecemburuan itu juga saya tumpangkan kepada kawan-kawan penulis yang bisa melanglang buana gitu. Bisa melalang buana keliling dunia ke berbagai negara, bertemu dengan banyak orang, banyak apa namanya, banyak interaksi. Itu menjadi impian saya gitu. Menjadi impian saya yang entah kapan bisa saya wujudkan. Jadi karena itu saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan termasuk Bang Beni yang hari ini menulis tentang perjalanan-perjalanan sehingga setidaknya orang seperti saya ini eh, apa namanya, terpuaskan hausnya bagaimana kita mengetahui luasnya bumi ini di tengah kita yang kecil gitu. Kemudian kenapa saya punya cita-cita dan saya cemburu kepada Bang Beni? Karena saya tahu bahwasanya untuk menjadi manusia yang paripurna itu adalah salah satunya dengan berjalan-jalan ke seluruh dunia gitu, ke seluruh bumi, menjalani seluruh bumi. Baru kita menjadi manusia yang paripurna. Mungkin kita akan jadi bijak dan segala macamnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, yang tidak saya rasakan adalah kepada Bang Beni ini, yang belum saya rasakan sampai sekarang itu adalah bagaimana Bang Beni setelah menjalani 37 negara ya, dan mungkin nanti akan lebih 37 negara, bagaimana perasaan Bang Ben gitu sebagai manusia sekarang ini? Apakah sudah merasa paripurna atau semakin kurang, semakin semakin tidak apa, rasa tidak sempurna gitu atau masih banyak kurangnya segala macam? Apakah kesombongan-kesombongan sebagai ego manusia itu sudah hilang gitu atau bagaimana Bang gitu? Itu mungkin Bang. Terima kasih Vero, itu dikembalikan. Siap, siap Bang. Kita minta Bang Ben langsung Bang. Iya, satu, kalau ngomongin jumlah negara, mungkin sama saya dulu kayak Bang Dendi ya. Jadi kalau ngelihat orang, aduh udah ngunjungin belas negara tuh, keren kayaknya. Tapi Bang Denny, ternyata perjalanan-perjalanan ini sendiri menyadarkan saya banyak hal. Satu, makin saya keliling, katakanlah keliling ya, makin saya keliling dunia, makin saya tahu bahwasanya orang-orang Indonesia itu adalah orang-orang yang paling baik. Itu satu, gitu ya. Kedua, makin saya keliling dunia, makin saya tahu bahwasanya negara yang paling indah, negeri paling indah itu Indonesia, gitu. Serta yang ketiga, makin saya melakukan banyak perjalanan, saya makin tahu bahwasanya nggak ada benar yang pantas disombongkan kita sebagai manusia, gitu. Nah, nah eh, hal-hal eh, hal-hal itu yang membuat saya akhirnya ketika saya mengunjungi negara yang saya tinggal saya tinggal kalau nggak saya ketika sudah 20-an negara, saya sebenarnya kalau orientasi saya cuma nambah jumlah negara tuh Bang Denny atau Vero, mungkin hari ini bisa 70-an atau lebih saya. Tetapi konteksnya kan kenapa saya harus datang ke sana gitu. Nah, itu juga harus jadi hal-hal yang saya pertimbangkan belakangan, yaitu ketika saya harus kembali ke Eropa dan tinggal di Leiden 1 bulan atau lebih, kan sebenarnya saya bisa hanya naik bus 4 jam saya ke Jerman kan begitu. Tapi saya nggak ngelakuin itu, mungkin seperti itu. Atau saya sebenarnya bisa yang paling mudah saya bisa naik bus ke Belgia terus ke Liechtenstein cuma 4 jam dari Amsterdam. Tapi saya nggak ngelakuin itu karena saya bukan mau nambah jumlah negara, karena saya mau saya melakukan perjalanan, memang ada yang mau saya cari, ada yang mau saya lakukan, yaitu terkait riset, terkait dengan hal-hal yang akan saya tulis begitu. Termasuk teman saya akan bilang, Ben, kamu nggak bosan ke Mesir harus 3 kali begitu? Karena memang itu yang saya butuhkan begitu. Ya padahal saya hanya bisa ngurus VOA dan saya bisa
nyebrang ke apa namanya, ke Jordania, mungkin begitu. Tapi saya tidak melakukan. Jadi sampai di titik ini apa yang Bang Beni lakukan? Kalau bahasa pertanyaan Bang Denny Melizon tadi, apakah saya merasa puas atau saya merasa kebanggaan akan negara-negara tersebut akan saya tambah dan saya ingin menambahkan apa namanya, prestise-prestise lainnya. Saya bilang setelah negara ke-20 saya tidak punya nafsu untuk itu lagi, karena saya pikir eh, yang saya cari itu bukan sekadar menambah jumlah negara. Yang saya cari yaitu apa yang ingin saya selesaikan. Saya harus bolak-balik ke Leiden karena saya meneliti Simbur Cahaya, kitab undang-undang eh, pertama di Nusantara yang ditulis oleh perempuan dari Palembang begitu pada abad ke-17. Itu saya harus ke sono. Saya harus ke Mesir berulang kali, padahal saya bisa mungkin nyebrang ke Maroko atau terbang ke Maroko dan lain sebagainya. Tapi saya tidak melakukannya karena memang saya begitu terkesima melihat bagaimana orang-orang Indonesia belajar di salah satu universitas tertua di dunia, di Al-Azhar, dan itu selalu membuat saya merasa belajar di Al-Azhar merupakan salah satu impian saya. Sampai akhirnya tahun lalu saya mendapatkan berkah. Saya bukan jadi mahasiswa Al-Azhar, tapi saya justru menjadi dosen tamu di Universitas Al-Azhar. Jadi uh, uh, hal-hal hal-hal itu yang saya rasakan ketika saya mendatangi sebuah negara. Saya harus tahu apa yang saya ingin cari. Mungkin kita semua akrab ya sama anekdot dari Hamka ya, bahwasanya kata Hamka, kalau you nyari eh, pelacur di Arab Saudi, you akan ketemu pelacur gitu kan. Tapi kalau you akan nyari orang-orang soleh di New York, kamu akan ketemu orang-orang soleh juga. Nah, itu sangat tergantung apa yang kita cari. Yang saya bilang tadi, sebelum 20 negara, perasaan ingin sebagai turis itu selalu ada, dan itu sulit saya kendalikan gitu, dan berat sekali gitu loh. Walaupun itu biasanya akan berhasil saya kendalikan setelah saya tinggal sepekan di sebuah negara. Begitu ceritanya Bang Denny. Ya, terima kasih Bang Ben. Jadi ternyata perjalanan ini juga telah menumbuhkan jiwa seorang Benny Arnas ternyata. Hmm. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ada Kak Kesia, kepada saya panggilnya kakak atau ibu. Terima kasih Bang Vero, panggil aja kakak. Iya. Terima kasih. Halo Bang Beni. Halo Kak Kesha. Saya nggak mau bertanya, hanya mau mengapresiasi dari hati saya. Saya adalah seorang teolog, saya sarjana teologi. Suami saya juga sarjana teologi. Saya membaca psikologi perjalanan ini 2 hari karena Udah saking dong. Udah ya. Bang Kesha. Oke. Sudah. Apa ya? Saya merasa buku itu seperti jodoh ya. Kalau saya menemukan buku yang berbicara langsung seperti ke hati saya, dan saya merasa tulisan itu bukan tentang siapa yang menulis, tapi kayaknya itu ditakdirkan untuk dituliskan untuk saya gitu. Saya merasa sangat bersyukur. Jadi terima kasih sudah menuliskan dari hati dan itu nyampe ke hati. Yang pertama yang saya mau apresiasi secara pribadi adalah, untuk saya buku ini saya beri judul untuk diri saya sendiri itu spiritualitas peziarah gitu. Karena di agama kami Kristiani, peziarahan itu bukan hanya tentang kemana, tapi tentang bagaimana kita memaknai perjalanan dan bertemu dengan manusia yang ada di dalamnya. Jadi terima kasih, buat saya ini membaca ini seperti membaca buku teologi. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencintai beberapa kota, dan dengan cara perspektif Bang Beni menuliskannya begitu ya. Saya sempat menahan nafas beberapa kali dan mencoba untuk menenangkan diri karena merasa tulisan tentang Rumi itu begitu cantik, indah, dan itu menyapa jiwa begitu ya. Dan yang ketiga, saya seperti membaca suami saya sendiri di tulisan Bang Beni di kota terakhir, di negara terakhir, tentang Myeongdong. Karena suami saya seorang introvert, saya jadi belajar memahami betapa tidak mudahnya menjadi seorang introvert,
betapa letihnya mereka, Ya, ya. dan itu memberi banyak sekali kesan. Jadi ketika saya selesai di Myeongdong, saya bilang ke suami saya, kamu mesti baca buku ini. Bacalah pertama kali bukan dari depan, tapi dari belakang. Karena dari kota ini, dari negara ini, aku membaca kamu. Jadi so far saya nggak mau bertanya, saya mau mengucapkan terima kasih dari hati saya sudah menuliskan sesuatu yang menjadi salah satu buku sahabat jiwa saya gitu. Saya bukan dari institut mana-mana, bukan dari komunitas mana-mana. Saya cuma pencinta kata-kata dan pencinta buku. Jadi terima kasih Bang Benny, God bless. Iya. Duh, senang sekali saya dapat apresiasi dari pembaca nih, Vero. Ya, walaupun tidak ada pertanyaan ya. Luar biasa. Terima kasih udah membaca buku catatan psikologi perjalanan. Rumi itu tulisan saya tentang Rumi ketika saya tiba di Konya, Turki adalah tulisan yang paling susah saya hentikan. Tulisan itu panjang aslinya 12.000 kata, tapi yang bisa tampil hanya 6.000 kata, supaya seragam ya. Jadi tulisan aslinya 2 kali lipat dari itu. Jadi sampai saya dibilang oleh penerbit, Bang Ben, sadar nggak kalau tulisan itu panjang banget? Sadar, tapi karena itulah yang saya lihat ya, orang sibuk mengejar ritualitas spiritual, tapi sampai-sampai mereka tahu bahwasanya yang mereka dapatkan hanya cangkangnya kan gitu, tidak bukan cintanya gitu loh. Itu yang saya dapatkan, dan ketika saya berada di Konya sendiri, saya sendiri sudah tidak sabar menuliskannya semenjak saya pertama kali tiba di sana, dan saya baru menuliskannya pada kunjungan saya yang ketiga kalau tidak salah, karena karena saya harus memastikan kalau saya bisa menulis dalam keadaan yang tidak emosional begitu. Oh, Dan Myeongdong, salah satu distrik paling turistik di Korea, itu saya putuskan saya tidak nulis Seoul, tapi saya nulis Myeongdong. Karena Myeongdong, apabila saya sandingkan sama tokoh utama di dalam cerita saya, itu kan kontras sekali ya. Myeongdong yang begitu gemerlap ketemu dengan sosok yang ternyata begitu rapuh di dalam ya. Dan ternyata saya baru tahu ternyata memang apa namanya, introvert itu sendiri, sifat introvert itu sendiri bahkan bisa membuat orang membunuh dirinya sendiri tanpa dia merasa dia telah melenyapkan jiwanya. Dan terima kasih Kak Keisha sudah membaca, dan saya harap teman-teman juga nanti juga bisa seperti Kak Keisha menyukai buku catatan saya di dalam psikologi perjalanan. Bang Keren. Benny, kenalkan nih suami saya, dia Myeongdong saya nih. Terima kasih. Salam kenal Mas ya, salam kenal, terima kasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak Kesia sudah berbagi dan mengapresiasi. Bang Benny, kita masuk ke penanya yang resen terakhir. Tadi ada Bang Irwan. Apakah Bang Irwan terlempar keluar? Kalau tidak, kita lanjut ke Bunda Sri yang juga resen nggak nih Bunda? Oh, tepuk tangan. Baik teman-teman, masih ada satu kesempatan untuk penanya terakhir. Apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaannya? Ini Bang Irwan sudah kembali. Tadi resen ya Bang ya. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke pertanyaan. Mungkin ini bagi kami nih Bang, tentang proses awal untuk bisa melaksanakan kegiatan sampai ke luar negeri. Jadi biasanya bagi kita di daerah kan salah satu kendala pastinya adalah mengenai peluang-peluang atau informasi-informasi yang bisa kita ikuti untuk bisa melaksanakan kegiatan yang ya setidaknya membawa kita untuk bisa menambah wawasan, bisa menulis tentang fokus kajian atau wilayah yang di luar Indonesia gitu. Jadi kalau Bang Benny bagaimana ini trik awalnya gitu sehingga kegiatan itu bisa berulang, dan apa step awal yang Abang laksanakan? Mungkin itu saja Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Irwan, saya mau mereview lagi bahwasanya
perjalanan saya keluar negeri itu sendiri di-trigger karena saya menulis. Itu dia. Tulisan saya luar negeri pertama saya bilang sama istri saya pada saat itu, dulu kayaknya saya memang punya mimpi untuk keliling dunia dan saya suka keliling dunia. Tapi saya catat, saya tuh baru keluar negeri itu pada usia 33 tahun ya. Bukan, kalau anak sekarang kan udah usia 20 tuh udah keliling dunia. Karena tekad saya tuh mau keliling dunia bukan dengan duit sendiri. Kalau duit sendiri semua orang bisa mungkin ya. Saya bukan semua orang bisa, artinya kita bisa nabung lah, kita bisa mengusahakan. Pertama, saya nggak mau pakai duit sendiri. Kedua, saya ingin ada karya yang saya bereskan, bukan sekadar jalan-jalan begitu. Jadi tapi kami berdua sepakat kayaknya yang pertama harus kita kunjungi yaitu kota Mekah gitu, bukan yang lain gitu. Jadi itu yang kami bereskan dulu. Jadi luar negeri pertama tuh tetap dengan biaya sendiri yang ditabung, yaitu saya umroh bersama istri. Karena saya yakin banget, saya punya mimpi. Kalau kata Andrea Hirata, jangan takut bermimpi, karena Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Dan saya yakin mimpi saya ini pasti akan dipeluknya dan saya bisa keluar. Dan dengan tadi, ya betul. Akhirnya seleksi saya untuk ikut beasiswa non-degree ke Selandia Baru itu diterima. Di Selandia Baru saya menulis banyak banget setiap malam tuh. Mungkin kalau teman-teman mengikuti waktu saya dulu di Selandia Baru, setiap malam orang tidur saya nulis itu. Saya nulis dan catatan saya di Selandia Baru itu membawa saya ke residensi di Peru, yaitu Pulau Seram. Catatan saya di Pulau Seram membawa saya ke 14 negara Eropa. Tulisan saya di 14 negara Eropa itu membawa saya disponsori untuk saya tiba di Pakistan. Dan tulisan saya di Pakistan tersebut membuat salah seorang teman saya itu gatal sama saya dan akhirnya membiayai perjalanan saya untuk saya ngajar di Kepulauan Karimata. Dan kemudian saya juga merilis tulisan saya di Karimata dan tidak lama Tapi setelah aku senang ya maju mundur. Senang. Tulisan saya di Jawa Pos itu terbit di Karimata dan itu mengantar saya bersama keluarga saya bahkan untuk tiba di Turki dan terus berlanjut sampai akhirnya yang saya sampaikan tadi, saya akhirnya bisa jadi diundang untuk mengajar kelas khusus di Al-Azhar Kairo. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan yaitu hal-hal penting. Semua itu saya dapatkan karena saya menulis, gitu. Karena saya menulis dan dengan sadar saya tahu hari ini portofolio kita tidak lagi dilihat dari foto, tidak lagi dilihat dari bagaimana kita menyusun CV, enggak. Portofolio kita hari ini udah terbentang secara digital ya. Jadi saya benar-benar menjadikan bennyarnas.com itu sebagai portofolio saya. Saya menulis dengan rutin di sana. Ketika saya berada di Mesir, saya tulis semua tentang Iqra, gitu ya, tentang bagaimana budaya membaca. Ketika saya berada di luar juga saya akan menulis hal-hal yang memang udah saya dapatkan premis luka lama dan mawar merahnya dan lain sebagainya. Jadi yang mengantarkan saya bisa berkeliling hari ini, saya dengan percaya diri bilang bosnya dia adalah aktivitas membaca dan menulis saya. Nah, saya tidak tahu, mungkin teman-teman yang lain punya cara lain, mungkin banget punya cara lain. Tapi karena ini yang ditanya saya dan jawaban saya yaitu perjalanan saya itu dijembatani dengan rutinitas saya menulis setiap kali saya safar. Dan saya selalu menjadikan malam hari untuk menuliskan catatan perjalanan saya di siang harinya, yang biasanya saya tutup sebelum saya istirahat. Begitu, Bang Irwan. Jadi kalaupun hari ini Bang Irwan belum keluar, menurut saya dengan menuliskan catatan perjalanan dengan kesadaran bahwasanya portofolio kita hari ini terpampang secara digital, akan selalu ada hal-hal yang tidak terduga yang bisa mengantar kita ke sana. Asalkan punya mimpi ya, itu penting. Karena saya pun juga tidak pernah mengira akan sampai di titik ini. Cuma saya punya mimpi banget. Dan saya dengan sadar memprofiling website saya,
bahkan memprofiling media sosial saya untuk itu. Kalau orang mau tahu saya Benny Arnas, mau tahu kelas menulis saya di Story by Five, mau tahu tentang aktivitas literasi saya di Benny Institute, dan mau tahu aktivitas perjalanan keliling dunia saya ada di Etile-Etile. Profilingnya itu dengan sadar saya buat begitu. Demikian, semoga bisa menjawab. Baik, Makasih Bang. terima kasih Bang Irwan. Terima kasih Bang Beni. Pertanyaan dari Bang Irwan itu adalah penutup ataupun sesi penghujung kita pada malam hari ini. Sebelum saya tutup, saya mau minta closing statement dari Bang Beni tentang kegiatan kita dan barangkali reflektif dan masukan mungkin ya. Kepada Bang Ben, closing statement kami persilakan. Saya nggak punya masukan apapun. Kegiatan ini bagus banget menurut saya. Moderator juga keren, bisa mandu acaranya secara bernas. Tadi saya sampaikan. Terus juga saya ucapin terima kasih sudah diundang ke sini. Saya bisa ngomongin buku saya bisa diapresiasi teman-teman yang banyak nih. Saya lihat tadi cukup ramai, dan saya ketemu sama orang-orang yang mencintai literasi, yang juga mencintai perjalanan dengan sudut pandang yang lain, dan yang paling penting yaitu saya merasa tidak sendiri menjadi orang yang suka membaca dan menulis. Terima kasih banget buat acara ini. Itu dia. Ya, gimana? Sebelumnya mari kita foto bersama terlebih dahulu sebelum saya tutup, teman-teman, Bang Ben. Ya, akan difoto oleh Ayah Hasan dan di device dia. Mari kita mulai berhitung 1, 2, 3. Ayo lagi sesi yang berbeda. 1, 2. Ya. Orang lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Perlu kami sampaikan sekali lagi pada teman-teman untuk mengingatkan bahwasanya rangkaian kita masih ada di 2 minggu ke depannya. Yang pertama itu adalah diskusi tentang perjalanan, kemudian adalah tour atau journey atau perjalanan sebetulnya. Dan barangkali yang dapat kita ambil dari malam hari ini adalah teman-teman semuanya, mari kita mulai perjalanan kita masing-masing dari titik kita masing-masing, dan semoga kita bertemu pada tempat dan titik yang akan mempertemukan kita pada nantinya. Singkatnya, perjalanan itu menyembuhkan bukan karena pemandangannya indah, teman-teman, tapi karena dia mengajarkan kita tentang bagaimana menggali tentang si mawar merah dan si luka lama yang belum sembuh itu. Dan sesungguhnya ini juga melempar kita pada perkataan Jalaluddin Arumi bahwa apa yang kamu cari sebenarnya juga sedang mencarimu. Kita berjalan dari gelap ke gelap sehingga Tuhan nanti akan berikan secercah cahaya pada hidup kita. Demikian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa pada waktu yang lebih berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Terima Beni. kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bang Ben. Bang Hasan. Oke, terima kasih. Terima kasih Ya. semua. Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. Bunda Sri semuanya. Terima kasih. Izin di close.